Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirana Dwianti Putri, ingin mempresentasikan materi bab 15, yaitu investasi dan akuntansi nilai wajar. Investasi kas. Mengapa perusahaan berinvestasi? Kebanyakan perusahaan memperoleh kas dari kegiatan operasinya. Kas tersebut dapat digunakan sebagai investasi pada kegiatan operasi saat ini. Juga ada investasi sementara untuk mendapatkan pendapatan tambahan dan juga investasi jangka panjang pada saham milik perusahaan lain untuk alasan yang strategis. Untuk investasi pada kegiatan operasi saat ini, kas sering digunakan untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan. Seperti kas dapat digunakan untuk menggantikan peralatan yang sudah usang atau untuk membeli peralatan baru yang lebih efisien. Dan dapat digunakan sebagai investasi kembali dalam perusahaan. Contoh di sini ada PT Telkom Indonesia dapat memperluas jangkauan telepon mereka hingga ke pulau terpencil di bagian timur Indonesia. Untuk mendukung level operasi, perusahaan menggunakan kas untuk membayar beban, masuk, bunga, dan dividen. Selanjutnya untuk investasi kas di investasi sementara. Kas di investasi sementara ini biasanya terjadi saat perusahaan mempunyai kelebihan kas yang tidak diperlukan. Kasus seperti itu terjadi ketika perusahaan mempunyai siklus operasi musiman. Sebagai contoh di sini ada porsi yang signifikan atas penjualan barang dagang tahunan oleh bisnis retail terjadi pada bulan Ramadan dan musim liburan Hari Raya Idul Fitri. Akibatnya tuh bisnis retail sering mengalami peningkatan kas yang lebih besar. Alih-alih membiarkan kelebihan kas yang menganggur di rekening giro, kebanyakan perusahaan menginvestasikan kelebihan kasnya pada investasi sementara. Nah, di investasi sementara ini ada dua investasi sementara, yaitu ada sekuritas utang dan sekuritas ekuitas. Untuk sekuritas utang itu seperti wesel dan obligasi, dan memiliki tanggal jatuh tempo tetap. Nah, sedangkan untuk sekuritas ekuitas itu seperti saham preferan dan saham biasa, namun tidak memiliki tanggal jatuh tempo tetap. Nah, tujuannya apa sih investasi sementara ini? Tujuannya untuk memperoleh pendapatan bunga, menerima dividen, dan mengakui laba dari kenaikan harga pasar sekuritas. Lalu untuk investasi kas di investasi jangka panjang. Investasi kas di investasi jangka panjang ini dilakukan dengan menginvestasikan kas pada utang atau ekuitas atas perusahaan lain. Investasi jangka panjang ini bisa dibilang memiliki tujuan yang sama dengan investasi sementara sebelumnya. Namun, investasi jangka panjang ini sering melibatkan pembelian saham perusahaan lain dengan jumlah yang signifikan. Nah, tujuannya di sini ada pengurangan biaya, penggantian manajemen, perluasan, dan penggabungan. Untuk pengurangan biaya. Pengurangan biaya itu terjadi ketika perusahaan membeli perusahaan lain dan menjadi perusahaan gabungan. Lalu perusahaan gabungan tersebut dapat mengurangi beban administratif. Dan untuk penggantian manajemen, jika perusahaan salah mengelola perusahaan yang dibeli, dapat dilakukan yang namanya penggantian manajemen ini agar dapat meningkatkan operasi dan labanya. Lalu perluasan, perusahaan yang mengakuisisi dapat membeli sebuah perusahaan karena perusahaan tersebut memiliki lini produk komplementer, basis wilayah atau basis pelanggan. Dan terakhir untuk menggabungkan ini, sebuah perusahaan dapat menggabungkan operasi dengan mengakuisisi pemasok dan pelanggan. Untuk mengakuisisi pemasok dapat menyediakan persediaan bahan baku yang stabil, dan sedangkan untuk mengakuisisi pelanggan dapat menyediakan pasar bagi produk dan jasa perusahaan. Oke, next. Akuntansi untuk investasi utang. Banyak perusahaan menginvestasikan kelebihan kas di obligasi sebagai investasi untuk mendapatkan pendapatan bunga. Akuntansi untuk investasi obligasi di sini ada pembelian obligasi, pendapatan bunga, dan penjualan obligasi. Untuk pembelian obligasi di sini, pembelian obligasi dicatat dengan mendebit akun investasi untuk harga beli obligasi, termasuk komisi broker. Nah, komisi broker sendiri merupakan biaya yang dibebankan oleh agen yang mengatur transaksi penjualan antara pembeli dan penjual obligasi.
Jika obligasi dibeli antara tanggal bunga, harga beli termasuk utang bunga sejak pembayaran bunga terakhir kali. Sebagai contoh, di sini ada PT Angkasa membeli 18 juta obligasi pemerintah Indonesia pada nilai nominal tanggal 17 Maret 2016, ditambah utang bunga untuk 45 hari. Obligasi tersebut mempunyai bunga 6% pada tanggal 31 Juli dan 31 Januari. Nah, dari mana piutang bunganya sebesar 135.000 untuk di jurnal sini? Yaitu karena perusahaan membeli utang bunga 45 hari. Maka perhitungannya itu 18 juta rupiah dikali tingkat bunganya itu 6%, dan dikali juga 45 per 360. Maka di sini piutang bunganya sebesar 135.000. Lalu untuk selanjutnya ada pendapatan bunga. Di sini langsung ke contohnya aja ya. Contoh di sini pada 31 Juli PT Angkasa menerima pembayaran bunga tengah tahunan sebesar 540.000. Maka PT Angkasa telah menghasilkan pendapatan bunga sebesar 405.000. 540.000 sendiri dari pembelian obligasi sebelumnya tadi 18 juta dikali tingkat bunga 6% dan dikali 1/2%. Maaf, dikali 1/2. Maka jurnalnya itu pas pada piutang bunga dan pendapatan bunga, yaitu kas sebesar 540.000, piutang bunganya sebesar 135.000, dan pendapatan bunganya sebesar 405.000, yaitu dari 540.000 dikurang 135.000. Lalu, periode akuntansi PT Angkasa berakhir pada tanggal 31 Desember. Dengan demikian, jurnal penyesuaian harus dibuat untuk utang bunga selama 5 bulan, sebesar 450.000. Nah, 450.000 ini dihitung dari 18 juta dikali tingkat bunga 6% dan dikali 5/12. Maka jurnalnya itu piutang bunga pada pendapatan bunga sebesar 450.000. Lalu untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016, PT Angkasa akan melaporkan pendapatan bunga sebesar 855.000 sebagai bagian dari pendapatan lain pada laporan laba rugi. Penerimaan bunga tengah tahun sebesar 540.000 pada 31 Januari 2017. Di sini jurnalnya yaitu kas pada pendapatan bunga dan piutang bunga. Kasnya sebesar 540.000, pendapatan bunganya sebesar 135.000, dan piutang bunganya sebesar 450.000. Lalu selanjutnya untuk penjualan obligasi. Penjualan obligasi ini normalnya berakibat pada laba atau rugi. Jika hasil penjualan melebihi biaya obligasi, maka laba akan dicatat. Tetapi sebaliknya, jika penjualannya kurang, maka rugi yang akan dicatat. Di sini ada contohnya, yaitu pada tanggal 31 Januari 2017, PT Angkasa menjual obligasi pada 98, di mana harga sama dengan 98% nilai nominalnya. Penjualan tersebut menghasilkan kerugian sebesar 360.000. Nah, perhitungan ruginya itu dari pembelian obligasi sebesar 18 juta, dari pembelian obligasi sebelumnya, yaitu 18 juta rupiah, dikali 98%. Nah, maka hasilnya 360.000. Dan jurnalnya di sini ada kas di debit dan rugi atas penjualan investasi di debit. Lalu investasi obligasi itu ada di kredit. Kenapa kasnya bisa 17.640.000, yaitu hasil dari 18 juta dikurang 360.000. Lalu selanjutnya, akuntansi untuk investasi ekuitas. Perusahaan dapat berinvestasi pada saham preferred atau saham biasa perusahaan lain. Perusahaan yang berinvestasi di saham lain disebut investor. Perusahaan yang sahamnya dibeli disebut investee. Jumlah persen saham investee yang beredar yang dibeli oleh investor menentukan tingkat pengendalian yang dimiliki investor atas investee, sehingga menentukan metode akuntansi yang digunakan. Nah, metode akuntansinya ini ada 3 macam ya. Yang pertama di sini ada metode biaya dengan kepemilikan kurang dari 20%. Investasi kurang dari 20% dari saham perusahaan dicatat dengan menggunakan metode biaya. Ayat jurnal ini satu yaitu pembelian saham
penerimaan dividen, dan penjualan saham. Sebagai contoh, di sini ada pembelian saham. Pada tanggal 1 Mei, PT Bumi Kencana membeli 2.000 saham jasa PT Indra Prasta pada harga Rp49.900 per saham, ditambah komisi broker Rp200.000. Nah, dengan perhitungannya di sini 49.900 dikali 2.000 lembar dan ditambah 200.000 yang hasilnya 100 juta. Maka di sini jurnalnya investasi saham pada kas sebesar 100 juta. Lalu ada penerimaan dividen. Pada tanggal 31 Juli, Bumi Kencana menerima dividen sebesar Rp400 per lembar saham dari PT Indra Prasta. Perhitungannya di sini 2.000 lembar dikali Rp400 yang hasilnya Rp800.000. Maka jurnalnya kas pada pendapatan dividen sebesar Rp800.000. Lalu di penjualan saham, pada tanggal 1 September, PT Bumi Kencana menjual 1.500 saham PT Indra Prasta untuk Rp54.500 per saham. Dikurangi komisi sebesar Rp160.000. Lalu penjualan menghasilkan laba sebesar Rp6.590.000. Dengan perhitungan itu di sini kasnya Rp54.500 dikali 1.500 lembar, lalu dikurang dengan 160.000 dan hasilnya itu sebesar Rp81.590.000. Nah, untuk investasinya itu perhitungannya dari pembelian saham yang sebesar 100 juta dibagi 2.000 lembar dikali 1.500 lembar yang hasilnya 75.000. Maka di jurnalnya di sini tuh kas pada laba dari investasi kasnya sebesar 81.590.000, labanya sebesar 6.590.000 dan investasinya sebesar 75 juta. Oke, untuk metode yang kedua ada metode ekuitas dengan kepemilikan kurang dari 20-50%. Investasi antara 20-50% dari saham beredar. Perusahaan dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Berdasarkan metode ekuitas, akun investasi akan disesuaikan untuk bagi investor atas laba neto dan dividen dari investasi. Nah, di sini ada contoh kasusnya untuk pembelian saham. PT Sinar Purnama membeli kepemilikan 40% saham biasa PT Flamingo pada tanggal 2 Januari 2016 harga 350 juta. Maka di sini ada jurnalnya investasi saham PT Flamingo pada kas sebesar 350 juta. Lalu mencatat laba neto investi. Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016, PT Flamingo melaporkan laba neto sebesar 105 juta. Nah, di sini perhitungannya itu 105 juta dikali 40%. Yang tadi kepemilikan saham biasa itu. Nah, kayak hasilnya 42 juta dengan jurnalnya investasi saham PT Flamingo terhadap pendapatan sebesar 42 juta. Lalu mencatat dividen investi. Selama tahun berjalan, PT Flamingo mengumumkan dan membayar dividen tunai sebesar 45 juta. Di sini perhitungannya 45 juta dikali 40%, yang hasil 18 juta. Maka jurnalnya kas pada investasi saham PT Flamingo sebesar 18 juta rupiah. Nah, untuk metode yang terakhir itu ada konsolidasi dengan kepemilikan lebih dari 50%. Jika investor membeli lebih dari 50% saham yang beredar dari investi, investor dianggap memiliki kontrol atas investi. Pembelian kepemilikan lebih dari 50% saham perusahaan asosiasi disebut kombinasi bisnis. Sebuah perusahaan yang memiliki seluruh atau sebagian besar saham biasa dari perusahaan lain disebut perusahaan induk. Lalu korporasi yang dikendalikan disebut anak perusahaan. Nah, induk dan anak perusahaan itu selalu mempertahankan catatan akuntansi terpisah
dan menyiapkan laporan keuangan mereka sendiri. Dalam kasus tersebut, pada akhir tahun, laporan keuangan induk dan anak perusahaan digabungkan dan dilaporkan sebagai perusahaan tunggal. Laporan keuangan gabungan disebut yang laporan keuangan tersebut tuh disebut juga sebagai laporan keuangan konsolidasi. Biasanya laporan ini diidentifikasi dengan menambahkan kata dan anak perusahaan dengan nama perusahaan induk atau dengan menambahkan kata konsolidasi pada judul pernyataannya. Untuk para pemangku kepentingan eksternal dari perusahaan induk, laporan keuangan konsolidasi lebih berarti daripada pernyataan terpisah pada setiap perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan induk secara substansi mengendalikan anak perusahaan. Oke, next. Penilaian dan pelaporan investasi. Sekuritas utang dan ekuitas adalah aset keuangan yang sering diperdagangkan di bursa publik sehingga nilai pasar mereka dapat diamati dan dapat ditentukan secara objektif. Berdasarkan prinsip SAK, memungkinkan beberapa sekuritas utang dan mengharuskan sekuritas ekuitas yang kepemilikan kurang dari 20% dinilai dalam catatan akuntansi dan laporan keuangan pada nilai pasar wajar. Sekuritas yang diklasifikasikan itu yang pertama ada sekuritas trading. Sekuritas trading merupakan sekuritas utang dan ekuitas yang dibeli untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dari perusahaan harga pasar. Lalu kedua di sini ada sekuritas yang tersedia untuk dijual, yaitu sekuritas utang dan ekuitas yang tidak untuk diperdagangkan, dimiliki hingga jatuh tempo, dan dimiliki untuk alasan strategis. Dan yang ketiga ada sekuritas yang dimiliki sampai jatuh tempo, yaitu investasi utang seperti wesel atau obligasi, bahwa sebuah perusahaan cenderung mempertahankan sekuritas tersebut terus sampai tanggal jatuh tempo mereka. Oke, next. Akuntansi nilai wajar. Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual aset. Diasumsikan bahwa transaksi ini terjadi dalam kondisi bisnis normal. Laporan keuangannya meliputi beberapa aset yang dilaporkan pada nilai wajarnya, dan aset lain yang dilaporkan pada nilai wajarnya. Selama beberapa dekade yang lalu, laporan keuangan perusahaan di sebagian besar industri meliputi pengukuran nilai wajar. Nah, di sini terdapat dampak akuntansi nilai wajar terhadap laporan keuangan. Yang pertama di sini terdapat laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, karena mereka secara khusus yang memengaruhi laporan keuangan dalam penggunaan nilai wajar. Dan untuk pada laporan posisi keuangan, ketika suatu aset dilaporkan pada nilai wajar, selisih antara biaya awal dari aset atau nilai wajar periode sebelumnya harus dicatat. Salah satu metode untuk melakukan hal ini adalah dengan menggunakan penyisian. Sekuritas yang tersedia untuk dijual dilaporkan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan. Perubahan dalam nilai wajarnya diakui dalam laporan laba rugi. Tetapi sebagai bagian ekuitas pemegang saham melalui akun penghasilan komprehensif dan akumulasi penghasilan komprehensif lain. Lalu pada laporan laba rugi, sekuritas trading juga dilaporkan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan. Alih-alih mencatat laba yang belum direalisasi atau kerugian atas perubahan nilai wajar sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dapat dilaporkan pada laporan laba rugi. Oke, sekiranya mungkin itu saja pemaparan dari saya mengenai investasi dan akuntansi nilai wajar pada bab 15. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.